Akhirnya Najwa Shihab turun gunung balas serangan Nikita, sebut Nyai sebagai virus pendusta, tak terima Nyai nantang ngajak duel. Panas. Alamin, terima kasih banyak atas penghargaan ini. Teman-teman, hari-hari ini di tengah tsunami informasi dan virus dusta yang meracuni udara, saya percaya salah satu tugas jurnalisme adalah menggaungkan suara publik. Sesederhana itu sebetulnya yang saya lakukan dan dilakukan oleh begitu banyak jurnalis lain. Menyuarakan apa yang kami anggap penting. Ada banyak kebenaran, manis atau pahit, yang semuanya harus berani dibicarakan secara bersama-sama hari ini. Dan dalam upaya untuk membicarakan kebenaran, menikmati situasi itu dan menganggap apa yang dia lakukan sudah berada pada jalur etik sebagai orang pers. Dan kali ini Najwa Shihab kembali berulah dengan menyampaikan ke masyarakat supaya jangan percaya polisi. Disinilah saya melihat offside-nya seorang Najwa Shihab yang sudah terlalu lebar. Karena dia sudah menyampaikan sebuah opini, bukan lagi cover both side story. Nikita Mirzani kembali mencuri perhatian publik karena menyentil Najwa Shihab yang sempat menyinggung gaya hedon polisi Indonesia. Baru-baru ini, Nikita bahkan menantang Najwa untuk bertemu langsung dengannya. Kala melakukan live Instagram, ada salah satu warganet yang bertanya, apakah Nikita mau dipertemukan langsung dengan Najwa? Nikita pun langsung menyanggupi tantangan tersebut. Nikita berkata, mau banget mau, tapi dianya berani nggak ketemu gue? Taunya dia nggak berani lagi, secara gue kan huru-hara, kata Nikita. Lalu seperti apa sih reaksi Najwa Shihab? Alih-alih merasa ketar-ketir di pojokan Nikita Mirzani, Najwa bak memilih bodo amat dengan kritikan artis sensasional tersebut. Sejak beberapa waktu lalu disenggol oleh Nikita, Putri Quraisy itu sama sekali belum menggubris sindiran kritikan tersebut di media sosial. Najwa justru memperlihatkan kebahagiaannya menghadiri Playfest 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Seperti dilansir dari Tribun Medan, melalui unggahannya di Instagram Story, wanita yang akrab disapa Nana ini terlihat ikut bernyanyi dan berdendang di bawah panggung bersama dengan para penonton dan timnya. Terlebih lagi Nana juga memamerkan tengah asyik berjoget koplo bersama dengan para penonton di saat grup Phil Koplo tampil di konser Playfest 2022. Tampak Najwa Shihab yang mengenakan kaos hitam terlihat sangat menikmati band musik yang tampil di acara tersebut. Bahkan Mbak Nana sempat diajak naik ke atas panggung untuk bernyanyi dan berjoget bersama dengan Phil Koplo. Penampilannya pun sukses semakin memeriahkan panggung Playfest 2022. Dalam video tersebut, Najwa tak lupa menuliskan kalimat seolah ia tidak memperdulikan kehebohan yang dilakukan oleh Nikita. Dia menuliskan, I don't care, I love it. Di sisi lain, Najwa hingga kini masih belum memberikan tanggapan langsung atas sentilan hingga tantangan Nikita tersebut. Najwa justru sibuk menghadiri ajang penghargaan Indonesian Television Award 2022 Kamis 22 September malam. Dalam acara tersebut, Najwa malah meraih penghargaan public figure inspiratif terpopuler. Setelah menerima piala, Najwa lantas menyampaikan ucapan terima kasih dan menyinggung soal virus dusta dalam pidatonya. Kata Najwa di atas panggung ITA 2022, Alhamdulillahirobbil alamin, terima kasih banyak atas penghargaan ini. Teman-teman, hari-hari ini di tengah tsunami informasi dan virus dusta yang meracuni udara, saya percaya salah satu tugas jurnalisme adalah menggaungkan suara publik. Sesederhana itu sebetulnya yang saya lakukan dan dilakukan oleh begitu banyak jurnalis lain, menyuarakan apa yang kami anggap penting. Menurut Najwa, ada banyak kebenaran manis dan pahit, dan seluruh kebenaran tersebut harus dibicarakan secara bersama-sama. Ia berkata, dalam upaya untuk membicarakan kebenaran selalu ada usaha untuk merobohkan nyali lewat intimidasi. Beragam intimidasi, macam-macam bentuk intimidasinya, tapi tujuannya selalu satu, membangun rasa ngeri, menakut-nakuti supaya kita berhenti. Lebih lanjut, Putri Quraisy tersebut mengajak semua untuk merapatkan barisan dan saling menularkan nyali. Najwa juga mengajak semua pihak untuk memperjuangkan nilai-nilai positif. Kata Najwa,
Karenanya mari rapatkan barisan teman-teman, mari saling menularkan nyali, memperjuangkan nilai integritas, toleransi, pentingnya partisipasi, nilai-nilai yang kita percaya sama-sama di narasi, supaya selalu ada orang-orang di luar sana yang juga menolak berhenti dan terus berani. Terima kasih sekali lagi. Pungkas Najwa yang disambut tepuk tangan para penonton. Bagaimana menurut Anda? Nikita versus Najwa, hasilnya menang Nikita. Ditulis oleh Erika Bener dari laman siwar.com. Ya lu make sure lu nggak bodoh apa yang lu omongin. You do your research, you do your work, you compare, lu latihan, lu membandingkan. Kalian itu mau tim gue kek, mau timnya Najwa kek, terserah. Tidak ada yang memaksa kalian untuk menjadi tim gue juga. Gue gak butuh tim. Punya tim itu ribet, apalagi timnya gak punya pendirian. Gue sukanya punya tim itu yang smart, yang bisa menerima segala omongan-omongan yang benar, bukan omongan-omongan provokator atau provokasi yang bisa menghancurkan negara Indonesia ini. Udah mah negara Indonesia bobrok, mau dibobrokin juga. Kalian juga aneh ya, warga Indonesia yang 300 juta penonton, walaupun gak semuanya yang gak setuju BBM naik. Giliran harga rokok pada naik, sekarang harga rokok aja, Marlboro aja hampir 50. Bener gak? Hampir 50. Kalian gak ada tuh yang demo harga rokok naik, gak ada. Giliran BBM naik, kalian demoin. Giliran sembako naik, kalian demoin. Harga minyak naik, kalian demoin. Rokok yang kalian bakar tiap hari bisa 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus. Kalian gak demo, santai aja itu sampai paru-parunya pada rusak semua gara-gara rokok. Kenapa kalian pada demo? Ibarat membandingkan buah apel dengan buah jeruk. Seperti itulah saya memandang Nikita Mirzani dan Najwa Shihab. Netizen plus 62 bilang kalau Nikita itu tidak atau bukan levelnya Najwa. Permasalahannya baik Nikita ataupun Najwa, keduanya datang dari dunia yang berbeda. Jadi tentu saja tidak dapat dibandingkan. Yang satu apel, yang satu jeruk. Lalu mengapa si jeruk nyinyirin apel? Mungkin karena si apel nyinyirin buah pisang. Dan karena ketiganya adalah buah yang berbeda, saya melihat sah-sah saja semuanya. Najwa boleh dan sah menyinyiri tingkah para istri polisi yang katanya nggak punya rasa malu memperlihatkan gaya hidup hedon. Nikita juga boleh dan sah menyinyiri Najwa yang katanya dirinya lebih pas untuk menjadi pihak yang menyinyiri polisi karena semua pengalaman Nikita yang berkali-kali dikadali polisi. Disinilah menangnya Nikita. Mengapa? Karena yang nyinyirin Nikita netizen plus 62 yang kalau diibaratkan makanan itu ibarat kacang tanah. Lah kok kacang tanah? Ya kalau buah apel, jeruk dan pisang sesuka-sukanya orang sama 3 buah tersebut paling banter makannya cuma 2 atau 3 biji. Tapi kalau makan kacang tanah, sesendok makan aja isinya sudah puluhan. Sedangkan yang dinyinyirin Nikita karena dia nyinyir sama Najwa itu ibarat kacang tanah 1 kuintal alias 100 kg. Nikita menang banyak kan? Nah dari artikel yang saya tulis sebelumnya, sekarang saya paham cara kerja Nikita dengan modus nyinyirannya. Ia melihat ada chance untuk mencetak cuan jika dia mengomentari ucapan Najwa Shihab. Nikita melihat dan menilai bahwa sosok Najwa Shihab adalah sosok elit papan atas di dunia jurnalistik. Nikita melihat level dirinya di dunianya, dunia jeruk, sudah selevel dengan Najwa di dunianya, dunia apel. Karena itulah Nikita mensikat langsung ucapan Najwa dengan harapan cuitan dia akan menjadi polemik panjang. Karena semakin panjang polemik diciptakan, semakin banyak cuan masuk ke rekening bank Nikita. Nikita paham sekali siapa Najwa Shihab dan seberapa banyak para pemuja. Dengan satu komentar panjang seperti yang Nikita tuliskan, tsunami respon dari netizen plus 62 pun melanda. Baru satu komentar yang Nikita buat, ya sudah pasti meraup cuan. Apalagi kalau Najwa sampai terpancing dan membalas komentar Nikita. Saya yakin Nikita akan membalas lagi dengan respon yang semakin memancing. Semakin panjang message exchange di antara mereka, semakin banyak pula cuan yang masuk ke kantong mereka berdua. Saya pikir sebagian dari income yang Najwa miliki sekarang, salah satunya adalah juga dari media sosial. Karenanya Najwa meng-create channel YouTube sendiri, IG dan Twitternya juga pasti sudah memberinya rupiah.
Bedanya dengan Nikita secara terang-terangan membuka soal cuan yang ia dapat dari setiap keterlibatannya dalam setiap kegaduhan nasional. Sedangkan Najwa tidak, karena mungkin niat awal Najwa membuat akun-akun media sosial bukan karena cuan, tapi untuk nyinyiran Nikita pada ucapan Najwa, tanda Najwa merespon komentar Nikita. Jika media sosial dia juga terimbas tsunami komentar dari netizen plus 62, Najwa pun mungkin sama-sama mendapatkan cuan. Karena seperti yang Nikita sampaikan, semua ini hanya urusan pekerjaan. Netizen plus 62 aja yang bego mau dikadali Nikita. Semakin netizen plus 62 memberikan perhatian dengan membuli Nikita, semakin mereka membuat Nikita makin kaya raya. Hahaha, makanya saya bilang Nikita versus Najwa menang Nikita. Bagaimana menurut Anda?